Analisa saham hari ini. Ada Goto, BBRI, BMRI, BBCA Brand, Telkom, Pani, BBNI, MDKA, ASI, Adaro, dan juga PTRO. Kita akan ungkap ya mengenai saham-saham tersebut yang dimintai para subscriber kami untuk kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah, saham-saham tersebut juga banyak request ya pada alumni kami yang mana ingin dibedah ya atau dianalisa untuk pagi hari ini. Nah, mohon maaf kita baru review pagi hari. Ya, kalau biasanya sore-sore kita bedah secara detail ya. Namun kita akan membedah dari beberapa emiten. Oke, kita langsung saja review saham yang pertama. Ya, sebelum itu kita akan lihat dulu hari ini tanggal 27 September tahun 2024 ya, pukul jam 6 pagi. Ya, kita akan lihat IHSG kita dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, untuk IHSG kemarin ya, itu lagi bullish karena untuk IHSG kita itu masih berada di MA 100 dan juga masih kuat ya. Ini lagi konfirmasi di MA 20, namun untuk di MA 5 itu IHSG rontok. Ya, itu artinya apa? Bahwa IHSG kita itu untuk hari ini lagi penentuan ya. Ini apakah kuat ataukah dia untuk mengecoh ya para retail ya, seperti itu. Nah, kita akan membedahnya ya mengenai dari saham IHSG ini. Nah, kalau kita lihat ya untuk indeks harga saham hari ini tanggal 27 September. Nah, kita akan fokus yang naik-naik saja ya. Dan di sini untuk pagi hari ini FTSE itu naik ya. Untuk Nikkei itu naik signifikan. Shanghai ini naik 3%. Terus ada apa lagi nih? Untuk teknologi bagaimana? Ini banyak sekali nih kalau yang teknologi ya. Mau cek dulu. Oke, teknologi juga naik ya, cuman terbatas. Hati-hati yang pegang dari saham Goto ya. Terus untuk banking lagi minus ya. Amati aja dulu buangannya, nanti bisa untuk masuk. Dan untuk Telkom juga tipis. Ini gold tipis ya. Untuk silver ya, dia agak kenceng nih, perlu diperhatikan nanti ya yang pegang ini. Terus kowal bagaimana kowal? Ya, kowal ini agak tipis ya. Dan untuk CPO, saham Pak Prayogo Pangestu nih ya, CPO bisa kalian untuk simak ya. Jadi seperti itu. Nah, kita ke saham yang paling banyak nih ya, paling banyak dinanti-nanti ya untuk update terbaru mengenai dari saham Goto ya, yang utama dahulu. Ya, Goto kemarin sesuai prediksi kami dia bakalan terbang sampai ke 70 dan akhirnya capai target. Nah, bagaimana perkembangan mengenai dari saham Goto hari ini, Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya secara teknikalnya bahwa saham Goto ini tuh masih berada di MA 5 dan juga di MA 100 serta di MA 20 ya. Ini untuk mengenai dari saham Goto kita ya. Nah, Goto ini rawan ya untuk yang kalian swing ya. Nah, adapun untuk yang invest dan juga untuk day trading juga rawan ya. Karena ini sudah melejit sekali. Tapi kalau kalian itu tujuannya untuk invest is no problem ya. Ini sudah terkonfirmasi bullish ya.
Nah, kalau kita lihat dari sisi stok RSI-nya bahwa saham GoTo ini tuh masih uptrend ya, naik kenceng, tapi hati-hati pesta itu nggak selamanya ya, untuk jangka pendek. Dan kalau kita lihat ketika saham GoTo itu dinaikkan sesuai yang biasa saya bahas ya, itu ada yang buang barang ya, pasti yang ada yang buang barang. Kita akan cek dulu mengenai dari saham GoTo ini bagaimana Pak Firman untuk pagi hari ini. Ya, kalau kita lihat kemarin asing itu masuk sekitar 55 miliar ya, dari transaksi 182 miliar. Dan paling banyak ya kemarin untuk dari saham GoTo ini transaksinya rame ya, 426 miliar ya. Kalau GoTo di atas 300 miliar itu rame, tapi kalau di bawah itu ya sepi ya. Ya, ternyata asing ini juga ikut meramaikan ya di saham GoTo ini, eh, masuk sekitar 182 miliar dan keluar ya cukup agak gede juga ya, 126 miliar. Ini dari saham GoTo. Nah, kemarin GoTo ini tuh yang ngerek siapa Pak Firman? Ya, ternyata ada ZPNI YUBB. Nah, kita cek dulu ketika broker ini tuh digunakan untuk menaikkan dari saham GoTo, kira-kira kemarin ya yang borong itu sudah keluar atau belum, atau keluar berapa. Ya, untuk JP Morgan dia keluar MG ya, yang punya wilayah mengenai dari saham GoTo ini ya wajib keluar ya. Wajib keluar, namun keluarnya ini cuman 10 juta lot aja. XL juga dia peringkat yang kedua, ada untuk YP dia peringkat yang ketiga ya, yang net sell kemarin cukup banyak ya, broker-broker ini yang dipakai. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini, bagaimana Pak Firman untuk perkembangan dari beberapa analis? Ya, untuk OB Kian itu 70, terus BRI Dana Reksa 90 ya, Maybank 95, JP Morgan 75. Ya, ini untuk JP Morgan ini sebentar lagi akan terjemput ya untuk targetnya. Dan untuk Mandiri Sekuritas masih tetap belum merubah, dia targetnya ke 125. Dan adapun untuk BNI Sekuritas 100 dan Indo Prima Sekuritas 105 ya. Ini Bapak Ibu bisa bisa ini ya, diperlihatkan atau diamati. Dan untuk target yang paling tertinggi itu untuk Nomura itu belum dirubah. Ya, ini sejak tanggal 3 Januari ya. Targetnya di harga 416. Nah, untuk rata-rata untuk potensinya dari beberapa analis itu di 119 ya. Kalau kita cek ya, jadi sesuai target saya sama ya. Ini mengenai dari perkembangan dari saham GoTo hari ini. Nah, kemarin untuk saham GoTo pas waktu closing juga yang borong signifikan ya. Ini yang beli closing ini memang sengaja dinaikkan ya. Kalau kita lihat ya, untuk indeks teknologi ya, ini kan hijau ya, seperti itu. Kalian bisa disimak ya mengenai dari saham GoTo ini. Oke, dan untuk selanjutnya kita ke BBRI ya, yang peringkat kedua. BBRI ini gimana Pak Firman untuk pagi hari ini? Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya, BBRI ini volumenya cukup tinggi ya. Jadi, dan di sini antara investor ya yang tujuannya investasi dan juga ada trading, ini yang paling banyak itu adalah para investor jangka panjang ya, yang mana net buy-nya itu mencapai 8 juta lot ya, sekitar 8 ini ya ini. Jadi selama 2 hari kemarin ini ada memunculkan gap down ya, bahwa BBR ini tuh dia akan turun. Nah,
BBR ini tuh bagaimana ke depannya Pak Firman? Nah, kalau kita lihat untuk BBR ini dia masih bullish ya trennya. Jadi masih bullish karena apa? Karena dia berada di MA100. Dan adapun untuk swing dan juga day trading ini belum menarik ya mengenai dari saham BBRI ini. Dan untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, ini saatnya untuk kalian mulai dicicil ya seperti itu. Nah, BBRI ini tuh akan liar apabila dia itu berada di bawah 4.856 ya. Mengenai dari saham BBRI ini. Nah, ini cut loss untuk saham BBRI ya. Kalau kalian itu mentalnya itu nggak kuat, ya kalian bisa batasi risiko dulu di harga 4.525 ya. Kalau bisa sampai segitu sih alhamdulillah. Saya yang akun untuk investasi ya akan saya mainkan ya untuk dana segar tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira untuk saham BBRI kemarin itu siapa sih Pak Firman pelakunya? Ya, pelakunya itu adalah asing ya Bapak Ibu ya, asing. Dia satu sisi net sell-nya itu mencapai ya 4T ya dalam kurun 3 hari saja. Sorry, 2 hari. Ya. Jadi asing itu masuk. Nah, asing masuk itu normal nggak Pak Firman? Normal. Kenapa? Apa dasarnya? Karena satu sisi asing ini sudah mulai masuk ya pada tanggal 8 Agustus. Jadi asing itu terus koleksi ya, sehingga untuk saham BBR itu akhirnya itu naik, apalagi atas adanya event The Fed turunkan suku bunga ya. Jadi investor retail itu apa namanya punya percaya bahwa saham BBR itu dia bakalan positif ke depannya. Nah, di situ retail-retail yang nggak punya trading plan ya, itu mereka belinya itu nggak mikir ya, betul. Tapi kalau investor yang punya trading plan bagaimana Pak Firman? Lah enak ya, mereka sesuaikan trading plannya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan mereka itu punya sebuah trading plan, tujuan saya investasi bukan untuk trading, ya mereka masuk aja. Nah, ini yang jadi pertanyaan atau permasalahan global ya. Itu kan mereka nggak pakai analisa, ya nggak pakai data. Jadi cuman ngasal-ngasalan aja. Ya. Makanya banyak tuh di alumni kami itu mereka ya mulai punya wawasan, punya jati diri, dan mereka sudah ketika beli itu kayak pembunuh berdarah dingin. Jadi mereka yakat, ya trading, swing ya swing, invest apa lagi. Ya jadi mereka psikologinya nggak ini, nggak apa namanya, nggak dilema, ya nggak bimbang lah. Jadi ya ketika mainnya sama asing kayak gitu, oke asing bagaimana ini kayak gitu, ajar-ajaran ya seperti itu. Tapi satu sisi mereka sudah diverifikasi dan juga risk management resikonya itu sudah jadi ya. Jadi ya saya satu sisi sebagai yang menjembatani keilmuan saya kepada mereka, saya merasa bangga dan akhirnya ilmu yang saya berikan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, dan orang lain itu dia bisa cuan secara konsisten dan bisa atur keuangannya ya kayak gitu. Jadi beli itu bukan atas dasar dari berita dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah punya strategi, triknya. Jadi ketika ada bandar masuk, ada bandar keluar, ya mereka ya sopan. Oh, kita lagi dibantai nih ya sama asing. Ya udah kita batasi resiko dulu. Karena tujuan kita adalah untuk scalpingan dan juga untuk day trading. Yang untuk investasi bagaimana Pak Firman? Wah, mereka pada main semua ya kayak gitu. Loh, kenapa kok mereka kok banyak ini Pak Firman yang mereka punya mental petarung? Kenapa? Ini dasarnya LQ45 di EDI 30 dan juga sudah ngerti siklusnya BBRI
ya seperti itu. Apalagi mereka ya dagang yang dananya besar-besar itu, mereka dagang keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk, mereka sudah punya intuisi. Dan intuisi itu datang dari mana teman? Latihan. Latihan bukan asal latihan, jadi ya setidaknya kalian juga harus ada pendampingnya, jadi nggak boleh otodidak ya, jadi kalian harus ada pendampingnya kalau pengen cepet. Otodidak bisa nggak Pak Firman? Bisa, tapi resikonya itu sangat tinggi. Jadi biaya riset kalian itu justru lebih tinggi. Bayarnya presetnya paling tinggi itu seperti apa Om? Jadi lossnya bisa sampai ratusan juta, dan juga 1 M juga bisa ya. Tuh kalau otodidak. Biaya sekolah pada marketnya itu sangat tinggi. Kayak gitu. Ini ya untuk saham BBRI. Ya, silakan ya di sini. Jadi untuk yang trading dan juga untuk swing ya silahkan, untuk yang trading manfaatkan saja momentum ketika dia ada pantulan, boleh untuk masuk. Satu sisi untuk stok RSI nya untuk saham BBRI itu menarik sih untuk yang nge-hold kayak gitu, karena time frame nya cukup sangat tinggi. Targetnya ada di berapa Pak Firman untuk saham BBRI ini? Ada di harga 6.400-an ya, itu mengenai dari saham BBRI. Nah untuk target jangka menengahnya ya di harga 5.500-an serta di harga 5.800-an ya mengenai dari saham BBRI ini. Nah mengenai dari beberapa sekuritas itu bagaimana Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Ya untuk saham BBRI rata-rata ya dari beberapa sekuritas itu di harga 6.286 rata-rata ya. Ini ada yang kayak JP Morgan itu di 5.500 ya. Ini down ya di sini 5.500. Iya betul, dia sudah capai target ya. Jadi JP Morgan kalau kayak gitu ngecek para retail. Cerdas sekali ya. Terus CGS internasional itu di 6.000 ya rata-rata semuanya, dan Trimegah. Jadi kalian pakai sekuritas apa ini masing-masing ya. Nah JP Morgan sudah underweight di 8.400 ya, dan ini andalan Arta di 13.000. Kalian mau pilih yang mana? Bingung kan? Ya karena kalian nggak punya fundamental ya, fundamental knowledge, wawasan dan lain sebagainya, itu pasti akan bingung ya seperti itu. Itu mengenai dari saham BBRI. Kalau saya untuk investasi saya borong kok ya, karena dia sudah ada jaminan bagi dividen, dan untuk cara masuknya juga ada triknya. Dan ketika bandar itu masuk di saham BBRI ya kita juga punya alatnya ya, dan alumni kami itu yang mereka tak kasih tahu alat-alatnya itu apa ya. Jadi seperti itu, kita nggak sebutkan secara umum ini karena nanti ya mengganggu ya kepentingan bandar yang bekerja. Oke, untuk selanjutnya BMRI Pak Firman, bagaimana mengenai dari saham BMRI? Masih kuat untuk bullish karena dia berada di MA 100 ya. Adapun untuk BMRI untuk swing sama trading ini sudah patah tren ya Bapak Ibu ya. Sudah patah tren, tunggu dulu dia menyentuh di harga 7.300-an mengenai dari saham BMRI ini. Dan untuk kalian yang mau nyicil di saham BBRI tujuannya adalah untuk investasi, silahkan bisa untuk masuk. Karena apa? Karena untuk stok RSI-nya masih valuasi masih murah ya. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Kalian mau untuk trading cepat, spekulasi, monggo silahkan tunggu dulu di support terkuatnya ya. Pantulan di 6.927. Apabila itu ada buangan, kalian pantul saja, jebret, batasi risiko 1-3% ya, nanti jual di harga 7.300-an ya. Ini main cepat untuk saham BMRI, dan untuk satu sisi investasi masih oke kok ya. Dan BMRI kemarin yang kompak buang barang itu siapa? Ternyata BB ya Bapak Ibu ya. Ini BB serta ZB ini yang peringkat ke-1 dan kedua. Satu sisi untuk asingnya bagaimana untuk saham BMRI? Ya asingnya dia buang barang ya. Asingnya buang barang, cuman nggak segede kayak BBRI ya. Dia
buangnya mencapai ya 700 miliaran ya. Jadi ya lumrah. Kenapa? Karena mereka sudah masuk jauh-jauh hari ya di sini untuk di saham BMRI ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, ini untuk investasi bisa silakan untuk masuk tujuan kalian investasi, dan untuk yang swing belum terkonfirmasi untuk trading, silahkan kalian bisa tunggu di area situ ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya kalau trading itu enak ketika saham BMR itu berada di MA5 ya Bapak Ibu ya. Itu mengenai dari saham BMRI. Lanjut kita ke BBCA. BBCA gimana Pak Firman? Masih menarik untuk investasi karena dia berada di MA100 dan juga di swing ini juga menarik ya untuk BBCA. Ya, silakan bisa dicicil. Namun untuk day trading ini belum terkonfirmasi ya untuk saham BBCA. Karena apa? Karena dia berada di MA5. Satu sisi untuk stok RSI-nya mengenai dari saham BBCA ini dia silakan untuk bisa dipantau, tunggu ada pantulan. Jadi kalau misalkan ada pantulan kalian bisa nembeng bandar ya. Seperti itu. Nah, terkait mengenai dari saham BBCA ini bagaimana? Aslinya juga distribusi. Ya. Kenapa kok harus didistribusikan Pak Firman ya? Satu sisi ya mereka juga manusia, jadi ya harus buang barang dulu. Setelah itu nanti ya juga dikerek lagi ya, seperti itu. Nah, asing ini sudah ini ya bantai ya. Bantai menaikkan saham BBCA ini ya pada tanggal 31 Mei ya. Jadi ini naik terus ya, seperti itu. Dan beruntung kalian yang ikuti channel ini terus, kalian pasti cepat untung ya. Kayak gitu. Nah, untuk BBCA kemarin itu siapa yang dorong Pak Firman? Ini adalah CP YUPDCC dan yang distribusi itu masih JP Morgan. Jadi JP Morgan out dulu. Ya. Out dulu. Jadi ya gunanya untuk apa Pak Firman? Nah, ini yang FOMO itu yang mereka dibungkus. Kena bungkus ya. Kayak gitu. Bungkusnya besar lagi. Kalau yang main di saham BBCA itu kan porsinya besar-besar. Bagaimana ininya Pak Firman untuk strateginya? Kalian kalau misalkan tujuannya untuk investasi borong saja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk swing silahkan kalian nanti tunggu ya di 10.500-an kalau diskon ya di area situ ya. Namun untuk stop lossnya ya di harga 10.000 ya. Dan untuk investasi silahkan kalian bisa untuk dicicil. Untuk day trading bagaimana Pak Firman ya? Tunggu pantulan di 10.500-an, nanti kalian bisa jualan di harga 11.040 ya. Itu untuk yang day trading ya mengenai dari saham BBCA. Oke, setelah BBCA kita ke brand Pak Firman. Bagaimana perkembangannya brand hari ini? Waduh. Ya, brand untuk investasi belum menarik ya. Jadi saatnya untuk kalian tradingkan saja atau untuk spekulasi. Untuk swing saya kurang menarik untuk saham brand ini karena satu sisi saham brand ini isinya para trader profesional ya. Jadi untuk kalian yang nggak ngerti caranya, nggak ngerti tekniknya, saya sarankan jangan masuk ya, berbahaya. Jadi ini untuk yang ini aja. Nah, untuk saham brand untuk spekulasi atau day trading silahkan kalian bisa tunggu dulu di harga 6 ribuan serta di harga 6.900. Nanti untuk targetnya di area 8.075 serta di harga 9 ribuan ya mengenai dari saham brand ini ya, kayak gitu. Nah, menarik apabila itu kejebol di MA ini ya, di MA 100 kalian bisa untuk jangka panjang ya mengenai dari saham brand ini. Nah, brand ini pemainnya itu siapa sih Pak Firman? Ya siapa lagi kalau bukan ZP dan juga LG ya Bapak Ibu ya. Dan satu sisi brand ini juga kemarin yang buang ini mayoritas masih asing ya. Jadi asing itu pada kabur semua ya, kayak AK ya, terus PD. Jadi mereka ya TP dulu ya, kayak gitu. Jadi diturunkan mengenai hal tersebut. Tapi untuk sekelas dari saham brand ini ya sangat dinanti-nanti para trader yang profesional
yang mana yang asetnya itu gede. Tapi untuk kalian yang untuk pengen latihan di saham brand, no problem sih, nggak masalah ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Telkom. Bagaimana Pak Firman untuk saham Telkom ini? Ya, silahkan ya, sudah terkonfirmasi semua untuk trading, swing sama invest ini kalian bisa untuk dipraktekkan atau untuk masuk ya. Saya sudah bilang disclaimer belum? Belum ya. Jadi disclaimer ya Bapak Ibu ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk saham Telkom ini dia untuk investasi ini sudah terkonfirmasi ya. Apabila saham Telkom ini itu bertahan di harga 3.100 ya, maka dia akan naik ke harga 3.400-an ya, mengenai dari saham Telkom ini. Nah, untuk yang trading bagaimana Pak Firman? Hati-hati ya, hati-hati. Ini lagi penentuan ya, apabila itu dia jebol ya di harga 3.180-an, maka dia akan arahnya itu ke harga 3.284 ya. Nah, untuk stop lossnya untuk di day trading itu di harga 3.027 ya Bapak Ibu. Dan satu sisi untuk stock ratio-nya dia sudah mulai jenuh ya, jadi diturunkan dulu, nanti digas lagi, biasanya seperti itu. Telkom ini bagaimana kabarnya Pak Firman untuk asingnya? Asingnya itu sudah mulai akumulasi ya sejak tanggal 11 September sampai tanggal 25. Jadi asingnya kemarin masuk dikit aja. Dan asing ini tuh dia jualan pakai broker BK ya, AK. Ini asing itu kompak ya keluar. Namun satu sisi untuk KZCCPD ini ya masih masuk ya untuk kemarin mengenai dari saham Telkom ini. Telkom jangka panjang masih menarik karena dia masuk kategori di indeks LQ MAT5 dan juga IDX 30 High Dividend, yang mana sudah pasti dia laporan keuangannya itu tumbuh ya, seperti itu. Nah, untuk Pani sendiri bagaimana Pak Firman? Pani juga ada yang request ya, seperti itu. Ya, Pani untuk investasi ini sudah terkonfirmasi, namun ya sudah terlalu jauh. Untuk swing juga demikian. Nah, untuk Pani sendiri itu baiknya itu untuk trading ya Bapak Ibu ya. Pani untuk trading. Kenapa untuk trading? Ya karena dia yang terdekat tuh di MA5 ya, ini sudah terkonfirmasi. Bapak Ibu bisa tunggu dulu di harga 11.045, nanti bisa jualan di harga 12.476. Swing kalau Pani ini itu koreksi sampai ke harga 9.528 ya. Dan untuk investasi sendiri Pani ini ya, kalau kita lihat trennya ya sudah melesat jauh ya. Ini menarik kalau kalian itu beli di harga 5.000-an di saham Pani ini ya, terbangnya cukup signifikan. Nah, untuk Pani sendiri kenapa kok bisa terbang gila-gilaan Pak Firman? Ya ini yang namanya emiten, yang namanya saham itu diterbangkan sama bandar. Dan di sini untuk PI rasionya di saham Pani ini mencapai 178 kali, dan PBV-nya ya udah nggak gitulah ya, kayak gitu. Jadi ini untuk trading aja kayak sekelas brand ya, jadi seperti itu. Asingnya bagaimana Pak Firman? Apakah menarik nih di saham Pani ini? Menarik ya, asingnya dia juga tertarik di saham Pani. Kenapa? Karena untuk Pani sendiri itu ya valuasinya juga cukup gede ya, rata-ratanya di atas 200 miliar ya, mengenai dari saham Pani ini. Nah, Pani ini siapa sih pemainnya Pak Firman? Silakan kalian bisa dilihat ya, ini untuk JP Morgan itu masuk di Pani, CC juga masuk ya di sini, dan yang distribusi siapa? LG dan juga YP ya di saham Pani ini. Oke, untuk selanjutnya di saham BBNI. Ini perbankan BBNI bagaimana? Oke, untuk swing sudah terkonfirmasi ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalian bisa untuk masuk. Untuk trennya saham BBN ini dia masih uptrend. Kenapa? Karena dia berada di MA100 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kalian yang tujuannya untuk investasi ya,
Itu kalian bisa untuk dicicil ya di area 5.474 serta di harga 5.239, dan untuk targetnya untuk dari saham BPN ini itu untuk jangka menengah dari harga 5.812 serta di harga 6.250 ya, mengenai dari saham BBNI ini. Oke, setelah BBNI kita ke MDKA ya Bapak Ibu ya. MDKA bagaimana Pak Firman? Oke, kita bahas. Nah, untuk MDKA sendiri kemarin juga alumni kami ya yang dananya gede ya juga mereka tak dampingi ya. Jadi tak suruh untuk masuk di saham MDKA. Kenapa? Karena untuk MDKA ini pas waktu itu dia berada di MA 100 dan kebetulan ada sentimen positif, maka ya MDKA ini cocok ya untuk kalian invest ya. Ini sudah terkonfirmasi. Adapun untuk swing sudah terkonfirmasi semua ya. Jadi seperti itu untuk saham MDKA ini. Kalian bisa tunggu dulu ya, nanti tunggu koreksi ya di harga 2481. Kalau enggak kalian ya bisa mulai nyicil ya di area 2554. Hati-hati apabila MDK ini itu enggak kuat ya, turun di harga 2349. Kalau kalian itu tujuannya untuk swing, kalian baru masuk di situ, kalian bisa batasi risiko ya. Namun apabila kalian baru mau pengen masuk di harga 2349, kalian bisa mulai ya dari situ. Kalau ini untuk pantauan ya, jadi seperti itu. Untuk stop lossnya MDKA untuk swing sama invest ya, untuk swing di harga 2193. Adapun untuk invest itu yang hold dan jangka panjang ya, mengenai dari saham MDKA. Ke depan untuk saham MDKA ini untuk jangka panjang areanya ke berapa Pak Firman? Di harga 2954 dan juga di harga 3580-an ya. Ya, untuk saham MDKA ini itu bisa sampai ya di harga 5821 ya. Dan satu sisi pemain di saham MDKA ini siapa sih Pak Firman? Ya, asingnya itu masuk ke sini. Ke emas-emasan ya. Makanya emas itu digas. Jadi keluar dari perbankan, masukkan ke sini. Jadi mereka itu rolling. Ya, baru tahu ya. Itu di kelas kami juga saya bedah mengenai hal itu semua. Nah, kenapa kok saham MDKA ini cocok Pak Firman untuk ini untuk investasi ya. Dan satu sisi untuk MDKA ini laporan keuangannya memang satu sisi masih rugi ya. Untuk sektor emas-emasan book value-nya ini dia sudah 4 kali lipat tuh ya. PE-nya turun ya, ini emas-emasan lagi turun ya, jadi belum manggung. Satu sih mereka masuk di jajaran LQ45 dan juga IDX 30 ini masuk ini ya. Silakan kalian bisa untuk emas ini boleh dilirik nih ya. Dan pemain emas siapa lagi kalau bukan YU ya, yang punya lapak ini serta ZP ya. Mereka itu ya sukanya emas-emasan. Terus untuk AK sendiri ya, AK mereka TP dulu lah Bapak Ibu ya. Satu sih untuk AK sendiri rata-rata itu masuk di bulan Agustusan ya di saham MDK ini. Oke, sekarang ke ASI. Bagaimana kabarnya ASI Pak Firman? Sudah terkonfirmasi ternyata. Ya, dia berada di MA 100 dan juga MA 20 serta di MA 5. Ya, ASI ini juga pernah saya review ya pada waktu di harga 4.900-an. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk investasi. Swing ini juga menarik ya untuk di saham ASI ini. Dan boom, selamat ya yang ngikuti channel kami dan kalian psikologisnya itu terjaga. Nah, ini kalau yang manut sama Pak Firman dan kalian punya trading plan, aman. Titik.
Boleh nggak Pak Firman untuk masuk? Silakan bisa tunggu dulu di harga 5.150 untuk swing. Nanti untuk targetnya dia di harga 5.400-an. Ya ini untuk di saham ASI sendiri. ASI ini itu bakalan ke berapa Pak Firman? Di harga 6.950 untuk jangka panjang sampai di harga 9.350-an ya di saham ASI ini, dan dia sudah terkonfirm untuk stok RS-nya dia itu masih kuat untuk naik ya. Jadi seperti itu untuk saham ASI. Selanjutnya untuk di saham Adaro, bagaimana Pak Firman untuk dari saham Adaro ini? Wah, mantap, 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 mantap. Saham Adaro ini tuh dia uptrend ya Bapak Ibu ya, dan untuk swing, invest dan juga day trading ini masuk semua di saham Adaro ini. Kenapa? Karena dia itu masih berada di MA100 dan juga MA20. Itu artinya apa? Bahwa saham Adaro itu dia lagi manggung-manggungnya. Ya, kayak gitu. Untuk trading ini juga menarik ya di saham Adaro ini ya. Kemarin juga ini digas ya. Kalian bisa tunggu dulu ya untuk yang pengen masuk di saham Adaro pagi hari ini. Itu di harga 3.695. Stop lossnya apabila Adaro itu patah tren di harga 3.463. Nanti kalian bisa jualan di harga 3.991 dan juga di 4.086 di saham Adaro ini. Dan untuk yang terakhir itu di saham PTRO. Bagaimana kabarnya Pak Firman? PTRO ini, wah, Petrusya ini punya Pak Prajogo ya kayaknya. Untuk investasi ini sudah terkonfirm ya, atau ini ya bulanan sudah terkonfirm, namun ranknya ini cukup jauh. Dan untuk yang swing silahkan kalian bisa tunggu dulu di 13.300, nanti bisa jualan di harga 15.300. Dan untuk day trading kalian bisa tunggu dulu di harga 13.721. PTRO itu siapa sih pemainnya Pak Firman? Ya untuk PTRO ini lokal ya mayoritas ya. PTRO ini lokal, dan satu sisi untuk asing ini dia sudah distribusi ya di bulan September. Biasa asing ya mereka jualan lumrah ya. Itu sudah siklusnya Bapak Ibu ya untuk asing ini. Jadi kalian jangan terkecoh mengenai hal tersebut ya. Karena mengenai dari siklus juga kami ajarkan di kelas kami ya. Pokoknya yang ada di pasar modal, komponen-komponen apa pasar modal itu yang harus kita ketahui, dan bagaimana caranya kita itu biar bisa hijau terus dan aset kita itu meningkat ya, di kelas kami itu saya bedah ya. Jadi seperti itu ya. Ini ya untuk di saham PTRO ini ya, biasa yang main itu adalah YP ya, karena semua para trader sih di saham PTRO ini. PTRO yang buang barang kemarin siapa ya? HP, BB, DP ya, yang satu sisi mereka ini ya masuknya cukup lama sih di saham PTRO ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk analisa pagi hari ini. Mohon maaf ya, kita untuk pagi hari itu yang analisa nggak bahas secara detail tiap satu-satu emiten, tapi nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini bisa untuk menambah wawasan kalian ya untuk persiapan dagang pukul jam 8.45 nanti ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara gabungnya itu bagaimana dan produknya itu apa saja sih Pak Firman yang Pak Firman tawarkan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya itu nggak jualan kelas ya Bapak Ibu ya, cuman bikin kelas ya karena disuruh tuh sama subscriber kami ya. Jangan apa namanya, yang saya sarankan jangan subscribe, malah di subscribe ya. Cuman saya butuhnya nonton aja ya, nonton ya. Nah, mereka ternyata kepengin bisa kayak gini itu gimana, itu ya sudah, bagi yang butuh saja. Nah ini ya untuk cara untuk gabungnya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalau enggak caranya seperti ini Bapak Ibu ya, kita bikinkan. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami ya sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kita baru bikin kelas ya.
sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, dan ini hasil kinerja tim kami ya. Di bulan Agustus kemarin kita rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini tuh diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian, saya sarankan pencet tombol gabung ya. Setelah itu nanti pilih yang rekomendasi cuan besok sama rekomendasi, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Saya sarankan masuk di sini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Adapun untuk traktir kopi level 3 level 1 itu adalah channel support untuk hiburan ya, atau support channel ini. Apabila kalian itu mengikuti kita yang untuk live trading ya, kalian bisa sapa-sapa dengan saya aja kayak gitu ya, kayak gitu. Untuk yang lebih menjerumus dapatkan rekomendasi ya pilih yang di antara itu ya, kayak gitu. Silakan bisa masuk ya. Untuk kalian yang mungkin gaptek, Pak Firman saya gaptek, klik link di bawah ini ya. Di situ ada bit.ly kelas Pak Firman, klik saja atau hubungi nomor yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Ya, japri saja, itu nomor pribadi saya. Ya, khusus untuk kalian ya yang ada di sini. Di kita nggak pakai admin. Kenapa? Karena satu sisi untuk keuangan kayak ini tuh sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi harus saya tangani. Namun apabila untuk yang render terus bikin topik dan lain sebagainya itu tim semua kayak gitu. Nah, ini nanti kalau kalian itu klik itu ada di sini, dan di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Oktober angkatan yang ke-12, dan kita hanya tampung 10 orang saja, yaitu yang masih promo ya. Ini tinggal satu, silahkan kalian bisa masuk ya, masuk saja. Ini kurang satu untuk promonya ya, buruan sebelum kami tutup, nanti akan naik ya seperti itu. Nah, ini kita agendakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat ya, pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian itu bisa masuk yang kepengen, yang nggak kepengen ya nggak apa-apa, nggak usah. Ini yang butuh saja. Terus kita juga ada yang level 1, level 2, level 3 itu apa? Ini cuma rekomendasi saja per bulan. Apa bedanya Pak Firman ya? Bedanya itu apabila kalian ambil yang paling tinggi valuasinya, maka win rate-nya itu nanti akan banyak ya, maksudnya untungnya itu makin banyak ya, jadi seperti itu. Nah, ataupun yang level 4 itu yang per tahun, jadi ya kalian login sekali namun dapat rekomendasi dari kami itu selama setahun ya, jadi seperti itu. Silakan kalian bisa dipilih, tapi mohon maaf nggak ada materinya untuk yang rekomendasi, titik. Kalau yang akademis itu kalian dapatkan materi tapi nggak ada rekomendasinya, jadi kebaliknya gitu. Nah, terus kita juga ada yang kelas VIP ya, yang mana kalian akan dapatkan materi secara online ya, privat langsung dengan saya, terus dapat rekomendasi selama 3 bulan, rekomendasi saham dari kami selama 3 bulan. Terus kita juga ada yang kelas medium, dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, serta live trading bareng 3 bulan. Live trading bareng itu apa? Jadi ya setiap pagi ikut dagang dengan saya dampingi dan lain sebagainya, ikut ya, seperti itu. Terus kita juga ada yang kelas pro, investor pemula, materi online, dan juga live trabar unlimited. Jadi itu apa sih Pak Firman? Jadi itu lebih ke prioritas ya, jadi yang asetnya itu gede-gede ya, di atas 50 juta ya, itu kita dampingi. Karena untuk yang modal segitu nggak boleh main-main ya, jadi nggak boleh untuk main, jadi harus kita harus kelola. Jadi nanti Bapak Ibu dapatkan alatnya apa untuk deteksi bandar, terus ilmunya apa, terus apa sih yang harus kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu saya dampingi sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten, punya trading plan, jadi kalian nggak pernah rugi ya, itu unlimited, jadi sampai benar-benar bisa. Kalau sudah bisa saya lepaskan, jadi sudah katakanlah sudah bisa mandiri ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang untuk yang online. Terus kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian
ya sekitar segini. Jadi Bapak Ibu undang saya ke sana ya, kita offline dan juga nanti Bapak dapat live trading bareng setiap pagi ya, online itu unlimited juga. Ini secara khusus ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Dan ini kita juga ada kelas privat offline juga ke tempat kalian, materi offline live trading bareng tiap hari unlimited, dan juga cara situ kembangin aset. Nah ini yang asetnya itu ya di atas 100 juta ke atas ya, jadi kita juga ada yang seperti itu. Kenapa kok dibagi-bagi kayak gini Pak Firman? Karena untuk tiap-tiap investor itu ada sebuah gap ya Bapak Ibu ya, yang mana kalau misalkan asetnya itu di atas 50 juta ke atas ya kayak gitu, mereka ya mungkin akan minder sama yang orang-orang yang mohon maaf yang asetnya itu di bawah itu ya. Jadi kita khususkan ya, jadi seperti itu, kita juga dampingi semua. Dan kelas ini tuh bagi orang yang kepingin, yang mau aja. Nah, kenapa Pak Firman? Karena daripada kalian itu sudah 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun nggak pernah untung di saham ya, atau nggak tahu caranya ya, daripada rugi 1 juta, 2 juta, 5 juta, 100 juta, bahkan miliaran itu juga ada ya. Wah itu hasilnya gede ya Pak. Iya, daripada kalian tuh rugi, kalian mau mencoba otodidak dan lain sebagainya, yang ada nanti kayak saya ya, habis berapa itu dulu ya. Tapi setelah saya bisa berkembang dan lain sebagainya, dampingi, dan alhamdulillah banyak yang sukses ya, dan mereka sudah punya lifestyle tradingnya masing-masing dan bisa secara konsisten, dan kita terus untuk pantau terus ya, ini bagaimana, apakah asetnya nanti tiap tahun itu bisa meningkat atau tidak. Tetap karena yang namanya pembimbing atau yang menjembatani mereka tetap kami pantau ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah kami juga selalu kami pantau untuk berkembangnya, karena untuk investasi di pasar modal ini nggak bisa sembarangan ya. Kita nggak targetkan kayak di kelas-kelas lain yang notabene mengejar untuk dapatkan jumlah peserta banyak, namun kalau kami tidak. Jadi siapa orang yang kepingin, saya ajari, saya tuntun, saya pantau ya perkembangannya. Oke ya, jadi seperti itu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.